Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamzah Muqarrabin Al-Asari, kelas IATA dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan cara singkat tentang Aqsamul Quran, Qiraatul Quran, Amsalul Quran, Qiraah Sab'ah, wa Nasikh wa Mansukh. Cek lanjut video. Materi yang pertama yakni Aqsamul Quran. Teman-teman ada yang tahu gak sih apa yang disebut dengan Aqsamul Quran? Qasam sendiri mempunyai dua pengertian, secara bahasa ataupun secara istilah. Secara bahasa, qasam adalah arti sumpah, menunjukkan waktu sumpah dan sebagainya. Sedangkan qasam secara istilah yakni mengikat jiwa dengan menyegah sesuatu yang terjadi dengan mengikut semua makna tersebut, sehingga dapat disebut qasam Quran ialah perumpamaan atau pelafalan jiwa dengan seseorang yang dengan makna-makna yang ada pada sumpah. Unsur-unsur qasam Quran terbagi menjadi tiga, yakni sighatul qasam, muqsam bih, dan muqsam alaih. Ada yang tahu tidak sih apa yang disebut dengan sighatul qasam? Nah, sighatul qasam adalah sighat yang digunakan untuk menunjukkan adanya qasam tersebut. Sebagai kata contoh ini ada hurufnya. Sebagai contoh, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullah may yamut. Di sini yang dimaksud dengan sighat adalah hurufnya, seperti contoh waw, wa, ba, dan seperti wallah, billah, dan Allah. Yang kedua yakni muqsam bih. Muqsam bih sendiri adalah sesuatu yang dijadikan sumpah. Berarti dalam artian ini adalah objeknya yang dibuat untuk dijadikan sumpah. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 75 yang berbunyi, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Kata nujumnya ini merupakan kata sighat atau objek yang dijadikan muqsam bih tersebut. Selanjutnya yakni muqsam alaih. Muqsam alaih adalah ucapan yang diterima ataupun dipercaya serta yang dikuatkan dengan adanya sumpah tersebut. Seperti contoh di dalam surah Al-Fajr ayat 1-3 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Jadi qasam Al-Quran terbagi menjadi dua, yakni qasam dzahir dan qasam mutlaq. Qasam dzahir adalah sighat dari qasam tersebut yang terlihat dalam Al-Quran ataupun yang terlihat dalam benda yang disumpahkan. Seperti contoh, la uqsimu bi yaumil qiyamah. Kata ba-nya itu merupakan di yaumil qiyamah. Oke. Yang kedua adalah qasam mudmar. Qasam mudmar ialah qasam ataupun kata yang secara pelafalannya tidak dikelakkan alias sehingga contohnya ialah latublaunna fi amwalikum. Maksudnya kepada selanjutnya yakni faidah. Faidahnya yang dapat kita ambil dari materi pertama Qasam Al-Quran sendiri yakni satu, tidak ada keraguan bagi para pembaca atau pendengar. Dalam artian di sini berarti kita menganggap bahwa sudah sangat jelaslah untuk memahami suatu ayat atau suatu arti dari Al-Quran tersebut. Yang kedua ialah adanya bukti bahwa itu adalah firman kekuasaan, ada bukti-bukti nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yakni Amsalul Quran. Ayo, ada yang tahu nggak teman-teman apa itu Amsalul Quran? Belum tahu? Mari kita belajar bersama-sama. Amsalul Quran adalah amsal, jamak dari kata mislus, artinya serupa ataupun yang sama. Sehingga dapat kita simpulkan Amsalul Quran yakni perumpamaan yang mengandung nilai-nilai atau pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Mengapa sih kita harus mempelajari Amsalul Quran? Apa manfaatnya? Kalau belum tahu, ini dia manfaatnya, yakni satu, menentukan makna dalam suatu perkara yang sangat jelas. Kedua, menjelaskan semua yang abstrak menjadi nyata. Sedangkan yang ketiga, menggabungkan sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Macam-macam Amsalul Quran. Amsalul Quran tersendiri menjadi tiga bagian macamnya, yakni amsal hiasiyah, yang kedua amsal kalimah, yang ketiga amsal al-mursalah.
Mari kita bahas satu persatu. Amsalun qiyasiyah, yakni perumpamaan yang di dalamnya menggunakan lafaz-lafaz mislun. Lafaz-lafaz misal seperti contoh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara al-ayat. Nah, kata kafnya di sini merupakan kata misal. Jadi, ketika kita menemukan di dalam Al-Qur'an aneka masaluhum kamasalil dan terus pokoknya ada kata-kata kafnya yang di depan seperti menunjukkan itu adalah kata-kata misal. Yang kedua yakni amsal al-kalimah. Amsal kalimah sendiri yakni perumpamaan yang di dalamnya tidak disebutkan secara jelas. Seperti contoh dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 4. Sedangkan yang ketiga yakni amsal al-mursalah. Amsal al-mursalah sendiri merupakan perumpamaan yang sangat bebas, tidak mengandung makna, tidak mengandung tasyabih, walaupun tidak ada tanda-tanda misal, tetapi itu dianggap misal. Seperti contoh dalam Quran surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun al-ayat. Selanjutnya mari kita masuk ke materi yang ketiga. Mari kita bahas tentang ilmu qiraat. Ayo, sudah ada yang tahu belum teman-teman apa yang disebutkan ilmu qiraat? Ilmu qiraat sendiri yaitu secara bahasa qira'ah yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca atau menghimpun dari bacaan-bacaan yang ada. Sedangkan dari sini dapat kita simpulkan ilmu qiraat sendiri adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan dari lafaz Al-Quran tersebut dengan baik pun dari penyampaiannya serta dari apapun yang telah disepakati bersama. Selanjutnya sejarah qiraat Al-Quran atau ilmu qiraat sendiri. Pada dasarnya para ulama menulis qiraat ini bermacam-macam. Ada yang 7 qiraat atau disebut dengan qiraat sabah, ada yang 10 qiraat, serta ada yang 14 qiraat. Nah, dari berbagai macam-macam ini dapat saya simpulkan bahwa sangatlah banyak, sehingga dapat kita simpulkan bahwa imam-imam dari qiraat ini bisa menjadi rujukan buat kita bagi yang ingin membacanya. Kita akan membahasnya siapa-siapa sajakah yang disebut dengan imam-imam qiraat tersebut. Cek video para imam ini, mereka kita kenal dengan daerah-daerahnya. Seperti contoh, mari kita sebutkan contoh persatu. Dari Madinah dulu. Dari Madinah sendiri ada Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqar dan Syaibah ibnu Nafisah, serta yang paling terkenal adalah Nafi bin Abdul Rahman. Kita lanjut ke Mekah. Kita maju ke daerah Mekah, yakni ada Abdullah ibn Katsir dan Humaid bin Qais al-A'raj. Di Kufah ada Yahya bin Waqaf dan Asim bin Abu Najub. Sedangkan di Basrah ada Abdullah bin Abi Ishaq dan Iza bin An, serta di Syam sendiri ada Abdullah bin Amir dan Atiyah bin Faisal ini, yakni ada qiraah mutawatir, qiraah ahad dan qiraah absyad. Qiraah mutawatir adalah para imam yang ada secara bertahap, dalam artian mereka itu muncul itu kayak dalam artian mereka itu hadir di tengah-tengah masyarakat dahulu secara berkala, seperti halnya qiraah sab'ah itu sendiri. Qiraah ahad yakni dari imam-imam sebelumnya tadi ada penambahan 3 sehingga menjadi 10 macam qiraat. Sedangkan absyad ini, qiraah absyad ini dari yang 10 tadi ada penambahan dari beberapa sahabat-sahabat menjadi 4 orang, menjadi 4 orang yang ditambahkan, sehingga qiraat yang absyad ini menjadi 14 materi. Yang keempat yakni qiraah sab'ah. Apa sih yang dimaksud dengan qiraah sab'ah? Qiraah sab'ah adalah para imam qiraah yang hadir di tengah-tengah masyarakat dahulu dengan secara berkala ataupun bertahap,
Siapa saja sih? Ada yang tahu nggak? Belum tahu? Mari kita baca bersama-sama. Qiraah pertama yang disebut dengan qiraah sab'ah, yakni qiraah dari Abdullah bin Katsir. Qiraah ini beliau Abdullah bin Katsir mengambilnya dari para sahabat Nabi yang bernama Mujahid bin Jabir dan Abdullah bin Sa'ad. Guru-gurunya Abdullah bin Katsir sendiri yakni Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit salah satunya. Lanjut ke qiraah yang kedua, yakni qiraah Nafi bin Abdurrahman bin Nu'aim. Beliau mengambil qiraah tersebut atau mempelajari dari qiraah tersebut sahabat Nabi sebanyak 70 para tabi'in. Dan guru-gurunya juga hampir sama dengan qiraah sebelumnya, yakni Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit. Lanjut ke qiraah yang ketiga, yakni Abdullah bin Amir, Yazid bin Tarim bin Rabi'ah al-Yasubi. Beliau mengambil qiraat ini dari Wasilah bin Al-Asqa dan Abu Darda, serta guru-gurunya yang menjadi qiraah Abdullah bin Amir Yazid ini adalah Al-Mughirah bin Abi Syihab. Lanjut ke qiraah selanjutnya, yakni Abu Amir bin Abdullah al-Basri. Beliau mengambil dari Sa'id bin Jabir, Ikrimah, dan Ibnu Katsir, serta guru-gurunya pun juga hampir sama dengan qiraah sebelumnya, yakni Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit. Nah, lanjut qiraah selanjutnya, qiraah Asim bin An-Nujud, Abu Bakar al-Asadi al-Kufi. Beliau mengambil dari Abu Sa'ad bin Iyas, sedangkan guru-gurunya yakni Ali bin Abi Thalib, yakni dari Hamzah bin Habib bin Umar bin Ismail. Beliau mengambil dari Sulaiman bin Al-Asqa, sedangkan gurunya sendiri bernama Zaid bin Sabit dan Utsman bin Affan. Yang terakhir yakni qiraah Al-Kisai bin Hamzah Al-Asadi. Beliau mengambil dari Hamzah al-Zayyad, sedangkan gurunya sendiri yakni Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit. Demikianlah para imam qiraah sab'ah tersebut. Lanjut ke materi yang terakhir, yakni nasdih secara bahasa nas, yang berarti menghilangkan, secara istilah menghapus atau menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi nasdih di sini adalah menghapus hukum syara dengan dalil hukum-hukum syara yang baru, sehingga menciptakan suatu hukum yang baru. Masuk dalam bahasa selanjutnya, yakni syarat-syarat nasih dan mansukh sendiri. Yakni pertama, hukumnya berupa hukum syarat. Yang kedua, harus sesuai dengan sanad-sanad yang ada. Yang ketiga, yakni tidak terikat dengan adanya waktu. Lanjut ke rukun-rukun nasih dan mansukh, yakni ada 4. Ada nasih, mansukh, dan mansukh alaih. Selanjutnya, jenis nasih dan mansukh yakni ada 3. Yang pertama, nas dengan Al-Quran dan Al-Quran. Yang kedua, nas Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, nas sunnah dengan sunnah. Selanjutnya, berdasarkan kejelasan dan ketetapan dari suatu perkara, nasih dan mansukh dibagi menjadi 4, yakni nasih tahrif, dini, ili, dan nasih juz'i. Dan yang terakhir, berdasarkan segi bacaan atau dari hurufnya dibagi menjadi 3, yakni nas tilawah dan hukumnya. Yang kedua, nas hukum tilawah tetap. Yang terakhir, nas tilawah hukum tetap. Sebagai contoh yang dapat kita temukan adalah adanya penerapan nasih dan mansukh ini terdapat dalam Al-Mujadilah ayat 12 dan 13. Demikian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Zainal Mutakhir selaku dosen pengasuh atau dosen pengampu studi Al-Quran pada semester ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada para penonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe tentunya channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.